Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro. Halo semuanya, perkenalkan saya Fahira Setianing Dia Pangestika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan belajar Pancasila dengan materi yang berjudul Etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, kenegaraan, dan evaluasi terhadap penerapannya. Latar belakang etika. Etika merupakan perilaku seseorang yang berhubungan dalam pengambilan keputusan yang baik maupun buruk. Kelompok maupun individu pasti memiliki nilai-nilai etika di dalam bermasyarakat. Dengan adanya nilai etika pada diri setiap individu, dapat mengurangi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Etika merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Adanya etika menjadikan manusia mempunyai panduan dalam kehidupan. Hal tersebut terjadi karena manusia sebagai kelompok sosial yang satu sama lain saling berhubungan. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dari buruknya serta kewajiban, hak dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Sudah paham belum nih semua tentang pengertian etika? Kita lanjut ke materi etika profesi ya. Etika profesi. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Menurut para ahli, pengertian etika profesi itu seperti apa sih? Pengertian etika profesi dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kaiser dalam buku Etika Profesi Hukum, etika profesi adalah sikap hidup untuk memberi pelayanan yang adil, tertib, dan profesional kepada masyarakat. Hal ini dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Lubis 1994, etika profesi mengarah pada sikap hidup dengan kesediaan untuk memberikan layanan yang profesional kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan tersebut, dibutuhkan keahlian dan keterlibatan penuh sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menurut Mukhtar 2016, etika profesi adalah aturan yang mengikat bagi seluruh pemegang profesi. Dan yang terakhir, menurut Prakoso 2015, etika profesi melibatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada ilmu dan profesi yang dipelajari dan dijalankan oleh individu tersebut. Aspek etika profesi. Yang pertama ada kode etik. Kode etik adalah pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik ini menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, kepercayaan publik. Jadi, profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan. Yang ketiga, ada kepentingan klien atau pasien. Profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien atau pasien mereka. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu atau kelompok yang mereka layani. Yang keempat ada integritas dan profesionalisme. Etika profesi menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional mereka secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Etika profesi melibatkan tanggung jawab sosial profesional terhadap masyarakat secara luas. Para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam pengambilan keputusan mereka. Jadi itulah beberapa aspek etika profesi.
Sekarang kita lanjut, tujuan menerapkan etika profesi. Yang pertama, melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Yang kedua, menjaga standar dan kualitas profesi. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab profesional. Yang keempat, mengembangkan profesi secara positif. Dan yang terakhir, menghormati hak dan kepercayaan klien. Itulah tujuan menerapkan etika profesi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu etika kemasyarakatan. Pengertian etika dalam kehidupan masyarakat. Etika dalam kehidupan kemasyarakatan adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya suatu tindakan seseorang tersebut, yang dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Kunci yang utama dalam penerapan etika yaitu dengan cara memperlihatkan sikap sopan santun terhadap orang lain, sikap hormat kepada siapapun ataupun kepada orang yang lebih tua. Dengan penerapan etika ini di mana harus mematuhi peraturan atau tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat tinggal kita. Ciri-ciri etika kemasyarakatan. Yang pertama, mewujudkan pola hidup sederhana. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif. Yang keempat, tanggap terhadap keadaan lingkungan bermasyarakat. Yang kelima, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Manfaat etika dalam bermasyarakat. Yang pertama, ada kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis. Yang kedua, timbulnya rasa empati kepada sesama tetangga. Yang ketiga, terhindar dari berbagai konflik yang berarti. Kita lanjut materi, yaitu etika kenegaraan. Pengertian etika kenegaraan. Etika kenegaraan adalah konsep multifaset yang mencakup prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku warga negara dan pejabat negara. Peran netralitas etika dalam pemerintahan dan implikasi etika politik. Memahami dimensi ini sangat penting untuk pertumbuhan masyarakat yang adil. Etika kehidupan bernegara meliputi sebagai etika sosial dan etika budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak-anak bangsa. Selain itu, etika ini juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua bertentangan dengan moral, agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Cara menerapkan pada etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Etika perlu kita terapkan dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Dalam penerapan etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, dan kenegaraan, perlu dilihat dari dua hal sebagai berikut. Yang pertama, tolak ukur, dan yang kedua, moral negara. Cara menerapkan dan memberikan evaluasi pada etika dalam kehidupan. Memberi evaluasi terdapat etika dalam kaitannya dengan nilai dan norma yang sesuai, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika praktisial. Maka penjelasan dari etika deskriptif, etika normatif, dan etika praktisial di bawah ini. Yang pertama, etika deskriptif. Suatu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidupnya. Dalam etika ini membicarakan mengenai penghayatan nilai tanpa menilai dalam suatu masyarakat, tentang sikap orang dalam menghadapi hidup dan tentang kondisi-kondisi yang mungkin manusia bertindak secara etis. Yang kedua, ada etika normatif.
Etika yang berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dan tindakan apa yang seharusnya diambil. Dalam etika ini terkandung norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana yang ada dalam norma-norma. Sesuai dengan pola pendekatan etika kritis dan rasional, etika menuntun orang untuk mengambil sikap dalam hidup. Yang ketiga, ada etika kehidupan. Suatu etika yang sadar pada saat memperlakukan etika supaya sesuai dengan status dan kemampuan manusia dalam menyikapinya. Dengan etika deskriptif, manusia disodori fakta sebagai dasar mengambil keputusan tentang sikap dan perilaku yang akan diambil. Sedangkan etika normatif, manusia diberi norma sebagai alat penilai atau dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Dan etika praktikal lebih kepada manusia untuk melakukan tindakan agar sesuai dengan tujuan atau yang diinginkan. Kesimpulan, secara keseluruhan, penerapan etika dalam profesi kemasyarakatan dan kenegaraan adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, damai, dan sejahtera. Etika memandu setiap individu dan lembaga untuk bertindak dengan tanggung jawab, integritas, dan menghormati hak-hak serta kepentingan orang lain. Dengan demikian, etika tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik.